Hah? Kau kemana? Bab 103 gagal. Malam tiba. Di ruang kerja Huang Jianghong, Huang Rye Huang Yu mendorong pintu hingga terbuka, dan Huang Yang serta Huang Wuye Huang Lin masuk bersamanya. Sudah larut malam, apa yang penting, Huang Jianghong sedang membaca buku. Asal-usul Zhao San dari tinju utara masih belum diketahui. Huang Yu berkata, orang ini tampaknya muncul begitu saja, menantang berbagai sasana tinju, dan akan ada apa yang disebut pameran besok. Sepertinya dia untuk menantang berbagai sasana tinju di Canceng. Seni bela diri lazim di Canceng, dan di balik setiap sasana tinju terdapat dukungan finansial dari kelompok keluarga. Menantang berbagai sasana tinju tidak berbeda dengan menantang berbagai bisnis di Canceng. Apakah ada kabar dari masing-masing keluarga? Kata Huang Jianghong. Keluarga Sun mengundang seorang master di Yangcheng. Keluarga Ye pergi ke Lei Boxing Gym, dan Lei Datong sepertinya mengundang pamannya untuk keluar. Huang Yu berkata, kami semua bersiap untuk mendapatkan kembali tempat itu di pameran besok. Ayah, mengapa kita tidak memilih satu orang di aula seni bela diri Obsidian untuk mewakili aula tinju Obsidian dalam pertarungan besok? Huang Yang berkata, ini untuk menghilangkan kabut beberapa hari terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, Huang Yang merasa lebih frustrasi dari sebelumnya. Keluarga Huang Yang bermartabat merasa seperti sedang dipermainkan. Orang-orang harus bersiap, tapi jangan terburu-buru bertindak. Huang Jianghong berkata, kami akan menunggu dan melihat apa yang dilakukan setiap keluarga. Kami hanya menunggu keluarga Zhao. Mendengar ini, pupil beberapa orang sedikit menyusut. Sulit bagi kami untuk mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga Zhao. Huang Yu berkata, tapi mungkin keluarga Zhao juga menunggu untuk melihat apa yang terjadi dengan keluarga Huang kami. Saya merasa keluarga Zhao tidak dapat menahannya lagi. Huang Lin tiba-tiba berbicara. Ekspresi Huang Yang sedikit berubah. Kakak kelima, apakah kamu punya petunjuk tentang tempat parkir gedung Jintan? Karena tidak ada petunjuk, saya curiga itu adalah tindakan keluarga Zhao. Huang Lin berkata dengan suara yang dalam. Di Canceng, di bawah hidung kami dapat melakukan masalah ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Saya tidak tahu apa-apa. Takut tidak akan ada jejak. Beberapa orang bisa melakukannya. Mata Huang Jianghong menyipit dengan dingin, dan cahaya dingin melintas. Hari-hari sudah terlalu lama damai. Pasti ada gangguan. Huang Jianghong meletakkan buku di tangannya dan memandang Huang Yu. Jam berapa Yu Hang akan tiba besok? Jam 5 sore. Wajah Huang Jianghong menunjukkan senyuman. Biar ku beritahu, siapapun yang tidak ada urusan penting besok akan ikut denganku untuk menjemput Yu Hang. Aku sudah 5 tahun tidak bertemu dengannya. Aku rindu anak ini. Ekspresi Huang Yu menunjukkan kegembiraan. Aku tahu, ayah. Malam berlalu, keesokan paginya, Hotel Kiong Suiwan. Banyak orang bergegas masuk. Ruang pameran seluas beberapa ratus meter persegi dengan cepat dipenuhi orang. Papan nama setiap sasana tinju ditempatkan pada posisi yang sangat mencolok. Ada juga sekelompok penjaga keamanan yang disewa oleh Zhao San untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Di tengah ruang pameran terdapat sebuah cincin. Di satu sisi ring, Bei Fan Zhao San mengisi segelas wine,
minum sambil menunggu mereka yang tidak puas menantangnya. Banyak orang yang memiliki kemarahan di dalam hatinya, terutama tulisan pengecut tinju selatan yang tergantung di titik tertinggi ruang pameran yang sangat membuat frustrasi. Namun, tidak ada yang berani mendekati Zhao San. Roh jahat di sekujur tubuhnya membuat orang merasa ketakutan. Banyak juga siswa dari sasana tinju yang datang ke lokasi kejadian. Ada berita bahwa sasana tinju besar akan menantang Beifan Zhao San hari ini untuk mendapatkan kembali wajah komunitas tinju Canceng. Orang-orang dari Benley Boxing Gym ada di sini. Tiba-tiba terdengar seruan seru dari penonton. Mata banyak orang bersinar karena kegembiraan. Dalam tim di Benley Boxing Gym, mereka melihat seorang lelaki tua berjas tang dengan gerak kaki yang mantap dan momentum yang mengesankan. Paman Lei datang. Aku tidak menyangka kali ini dia akan benar-benar khawatir. Di masa lalu, Zhao Meng dikenal sebagai macan tutul guntur. Senior Lei Bao, tolong beri bau mulut pada Canceng Boxing Gym. Seseorang berteriak, keluarga Ye dan Tuan Muda Ye juga ada di tim ini. Jika saya tidak terluka di kejuaraan pemuda, saya tidak akan pernah kalah dari orang ini. Lei Datong mengertakkan gigi, matanya penuh ketidakpuasan. Sesampainya di depan ring, Zhao Meng melompat dan mendarat di atas ring. Sasana tinju Benley. Zhao Meng, tolong beri saya nasihat. Hahaha, Zhao San meminum anggur di gelas dan berdiri. Saya pernah mendengar nama Thunder Leopard sebelumnya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Arogansi, Senior Lei Bao, beri dia pelajaran. Paman, orang ini terlalu sombong. Zhao Meng memandang Zhao San dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Anak muda, menjadi sombong bukanlah hal yang baik. Itu tergantung apakah Senior Lei Bao memenuhi syarat untuk mengatakan ini di depan saya. Zhao San memimpin dan memukul mundur villa keluarga Song. Song Qiu terlalu cemas untuk menunggu dan terus melihat pesan di teleponnya. Dia menunggu dengan cemas di lantai pertama villa tempat tinggal Chu Chen. Kakak ipar, apakah kamu baik-baik saja? Song Qiu berseru dengan lembut. Senior Lei Bao telah mengambil tindakan. Dari jendela di lantai 2 villa, Chu Chen menjulurkan kepalanya dan menggosok giginya. Siapa Lei Bao? Pemilik Benley Boxing Gym sebelumnya juga adalah Paman Lei Datong. Chu Chen mendengus. Kaki tahu, saya ingat. Setelah jeda, Chu Chen melanjutkan, Ye Sao Huang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan rasa hormat, tetapi hanya dengan kaki tahu, menurut saya, atau ditampar wajahnya. Kepala Chu Chen menyusut kembali. Song Qiu menekan kegelisahan di hatinya. Baginya, setiap detik adalah penantian yang panjang. Pada saat yang sama, saya terus menyegarkan ponsel saya dan melihat pesan-pesan di grup. Ekspresi Song Qiu berubah dan dia memegang ponselnya erat-erat. Senior Lei Bao benar-benar dikalahkan. Hati Song Qiu menegang, ekspresinya sedikit gelisah, dan pupil matanya terbuka lebar. Dalam 2 hari terakhir, dia berulang kali memahami 3 gerakan pertama Kilin Footwork. Namun, karena belum pernah bertarung melawan siapapun sebelumnya, Song Qiu benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri yang besar di hatinya. Aku benar-benar membiarkan tinju utara Zhao San menyapu seluruh kota. Banyak orang dari sasana tinju datang ke tempat kejadian,
Tetapi setelah senior Lei Bao kalah, tidak ada yang menantang Zhao San dari Bei Kuan. Song Qiu telah memperhatikan berita di grup. Setelah 10 menit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara panjang, "Kakak ipar." Chu Chen berjalan keluar dari balkon dengan piyama. "Jangan ganggu riasan adikmu." Song Qiu, Chu Chen berjalan kembali. Song Yan sedang membuat teh dan melirik ke arah Chu Chen. Jelas sekali bahwa orang ini tiba-tiba menderita penundaan. Temperamen Xiao Qiu perlu ditempa. Chu Chen membuka pintu dan berkata, "Sayang, aku baru saja mencuci muka dan menggunakan masker wajah." Mata Song Yan tiba-tiba melebar. Tiba-tiba dia menatap Chu Chen. "Pantas saja saya merasa kurang menggunakan masker wajah selama 2 hari terakhir ini. Itu orang ini, dia benar-benar merasa nyaman dan secantik bunga." Setengah jam kemudian, Chu Chen dan Song Yan turun bersama. Song Qiu duduk di kursi di lantai pertama, menatap Song Yan dengan wajah sedih. "Kakak, 2 orang lagi menantang Zhao San sekarang, dan mereka dikalahkan. Implikasinya gerakan adikku terlalu lambat." Song Yan. "Bukan urusanku." Bab 104 Keluarga Zhao San. Song Yan menyetir. Sepanjang jalan, Song Qiu terkejut dari waktu ke waktu. Hari ini, beberapa sasana tinju sedang bersiap untuk menghadapi Zhao San di pameran. Tetapi Zhao San ini jelas sudah siap. Song Qiu menatap pesan di ponselnya dan tiba-tiba berteriak, "Yang Cheng Nanshan Master He dari sasana tinju ada di sini." Song Qiu tiba-tiba menjadi energi. Ternyata keluarga Sun meminta guru He untuk mengambil tindakan. Chu Chen berbalik dan berkata, "Tuan He dari sasana tinju Nanshan, apakah dia terkenal?" "Tuan, dia tentu saja terkenal di dunia tinju Yangcheng." Song Qiu berkata, "Kekuatannya pasti masih di atas senior Lei Bao." Song Qiu tampak bersemangat. Tentu saja dia juga berharap seseorang bisa mengalahkan tinju utara Zhao San. Song Qiu benar-benar tidak terlalu percaya diri. Mobil menuju ke arah Hotel Kiong Suiwan. Kegembiraan di wajah Song Qiu perlahan memudar. "Tuan, dia tidak bisa menang." Song Qiu mengepalkan tinjunya dengan keras. Apakah tinju utara Zhao San ini benar-benar sulit untuk dihadapi? Song Qiu merasa tidak nyaman di dalam. "Ingat apa yang dikatakan kakak iparku kepadamu." Chu Chen berkata, "Terserah kamu untuk menghancurkan apa yang disebut pameran hari ini." Chu Chen berbalik dan memandang Song Qiu sambil tersenyum. "Selama kamu mengalahkan tinju utara Zhao San, mulai sekarang, komunitas tinju Changcheng akan mengetahui nama tinju selatan Song Qiu." Nafas Song Qiu tiba-tiba menjadi cepat, matanya dipenuhi panas. Song Qiu tinju selatan, dia sangat menyukai 4 kata ini. Pemuda mana yang tidak memiliki impian heroik? Song Qiu telah berlatih tinju dan menendang sejak dia masih kecil, dan dia memiliki sifat kesatria di dalam hatinya. Inilah sebabnya Chu Chen menaklukkannya dengan begitu mudah di upacara penghargaan pemuda. Ketika dia dalam bahaya, Chu Chen sendirian membawa keluarga Song ke puncak kota Chan, menghadap para pahlawan. Dalam hati Song Qiu, orang seperti inilah yang paling dia kagumi. Saat mendekati Hotel Kiong Suiwan, grup ponsel Song Qiu mendengar hasil pertempuran tersebut. Tuan He dari Yangcheng juga kalah. Song Qiu menarik napas dalam-dalam.
Matanya tertuju pada Hotel Kiong Suiwan. Setelah akhirnya menemukan tempat di tempat parkir dan memarkir mobil, Chu Chen dan 3 orang lainnya berjalan menuju pintu masuk Hotel Kiong Suiwan. Saudara Chen, sebuah suara terdengar. Xia Bei telah mengucapkan gelar ini dengan sangat lancar, dan berjalan sambil tersenyum. Saya tahu bahwa saudara Chen pasti akan datang ke kesempatan seperti itu. Xia Bei sedang berjongkok di depan pintu, menunggu kedatangan Chu Chen. Ayo pergi, saudara Chen, beri pelajaran pada tinju utara Zhao San itu, kata Xia Bei dengan tidak sabar. Chu Chen tersenyum tipis. Seperti kamu, aku di sini hanya untuk menonton kesenangan. Xia Bei terkejut, dan yang lainnya berjalan ke depan. Saudara Chen, ketika kamu masuk, kamu pasti tidak akan sanggup menanggungnya ketika melihat kesombongan Bei Fan Zhao San. Pergi ke ruang pameran. Banyak orang yang sangat marah sehingga mereka keluar, terlalu frustasi untuk tetap berada di ruang pameran. Terima kasih atas dukungan Anda hari ini. Bei Fan Zhao San berdiri di tengah ring, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan lantang, mohon hargai juga dengan hati Anda betapa tidak bergunanya apa yang disebut sasana tinju ini. Di bawah ring, banyak mata marah menatap Bei Fan Zhao San. Zhao San kemudian berkata, saya juga memberi mereka kesempatan untuk keluar dari ring, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa melawan. Zhao San melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tahukah kamu mengapa aku menginjak Nankuan begitu keras? Tidak ada yang menanggapi Zhao San. Mata yang menatap Zhao San dipenuhi amarah dan kesedihan. Saya lahir di Canceng. Zhao San tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menyebabkan keributan. Saya juga dari Canceng, tetapi saya telah pergi ke utara untuk menjadi murid sejak saya masih kecil. Zhao San menghela nafas. Saya kembali dan menemukan bahwa komunitas tinju Canceng terlalu lemah. Saya akan menggunakan beberapa hari untuk membuktikan bahwa Nankuan adalah seorang pengecut. Zhao San menatap semua orang dengan dingin dan berkata dengan keras, namun, mulai saat ini, Nankuan bukan lagi seorang pengecut. Zhao San melompat dan menendang tanda Nankuan Coward. Saya akan membela kejayaan Nankuan. Anda tidak layak disebut Nankuan. Suaranya keras dan keras. Di sekeliling, akhirnya tidak bisa menahan diri. Semburan kutukan terus terdengar. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu hanya bisa bertarung sedikit, mengapa kamu harus mempermalukan Nankuan? Saya lahir di Canceng, tapi saya menginjak dunia tinju Canceng. Saya seperti serigala bermata putih. Banyak teriakan. Zhao San memandang semua orang dan tiba-tiba tertawa. Suara tawa liar tiba-tiba menenggelamkan banyak suara teriakan dan makian. Sebuah tim tiba-tiba masuk pada saat ini, berjalan menuju arena. Dia dari keluarga Zhao, Zhao Xinran dari keluarga Zhao. Seruan terdengar, Zhao Xinran, tokoh berkuasa di keluarga Zhao, memiliki reputasi besar di Canceng. Apakah keluarga Zhao akan mengambil tindakan? Mata banyak orang tiba-tiba menunjukkan harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zhao terlalu rendah hati. Namun, dalam hatiku, kekuatan keluarga Zhao adalah yang kedua setelah keluarga Huang. Saya berharap tuan dari keluarga Zhao dapat mengalahkan Zhao San.
Tiba-tiba suara pria itu berhenti. Tim Zhao berjalan menuju ring, dan Zhao Xinran berjalan ke atas ring sendirian. Mata banyak orang terbelalak hingga ekstrim. Zhao Xinran ingin bermain secara langsung, tapi saya belum pernah mendengar bahwa Zhao Xinran juga mengetahui keterampilan tinju dan menendang. Zhao San memandang Zhao Xinran dan tiba-tiba tersenyum. "Ayah, aku tidak mengecewakanmu." Saat kata-kata itu berlanjut, seluruh ruang pameran menjadi sunyi. Ekspresi semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. Keluarga Zhao, Zhao San, semua orang tercengang. Yang disebut tinju utara Zhao San sebenarnya adalah putra dari keluarga Zhao, Zhao Xinran. "Bagus sekali. Hahaha." Zhao Xinran tertawa, menepuk bahu Zhao San, lalu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. "Biarkan aku memperkenalkan ini kembali, anakku, Zhao San." Terjadi keheningan. Tinju utara Zhao San sebenarnya adalah anggota keluarga Zhao. Namun, keluarga Zhao mempermalukan seluruh dunia tinju canceng dengan cara ini. Jika Zhao San masih memiliki identitas yang tidak diketahui, semua orang akan berani mengutuk, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Zhao yang berani mengutuk. Rasa frustrasi di hatiku menelannya dengan keras. Yang saya lakukan hanyalah membuktikan bahwa Nan Quan, kecuali mereka yang bermarga Zhao, semuanya pengecut. Zhao San membual lagi dan melihat sekeliling sambil tersenyum. "Tapi tolong jangan khawatir, saya akan bersamamu di kota Chan mulai sekarang. Zhao San, duduklah sebagai penanggung jawab. Tidak ada yang berani melangkah dengan mudah, jadi jangan khawatir." Zhao San tersenyum dengan mudah dan berkata, "Saya tidak perlu mempersulit Anda. Semua sasana tinju menandatangani di sini. Selama perwakilan sasana tinju datang, menuangkan teh untuk saya, dan mengakui status keluarga Zhao Nan Quan sebagai orang nomor 1, maka tinju mereka masing-masing dapat membawa kembali tanda museum itu bersamamu." Saat kata-kata itu jatuh, terjadi keributan. Keluarga Zhao, yang selalu rendah hati, tiba-tiba menunjukkan ketajamannya dan menjadi orang pertama yang angkat bicara. Bersambung.